Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sabane wong iku idha'aka sapa wong hubballahi ing seneng Allah walam yantahi lan ora maringi sapa man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira perkara kang diharamaken Allah Ta'ala. Fatawahu mongko utai pengakuane wong iku kitbun wujud. Dadi ana wong aku seneng nggone Allah, cinta kepada Allah, sementara dia tidak bisa berhenti dari sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Dia tidak bisa berhenti untuk melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Dia selalu melanggar aturan-aturan Allah. Maka pengakuan orang tersebut itu adalah bohong atau dusta. Di wong niku nek ngaku seneng Allah mestine tiyang kala niku tambah sregep ngibadahi, tambah kuat ngibadahi jatuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia itu mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man atasabane wong iku idha'aka sapa wong hubban Nabi alaihi salam seneng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karihalan gedeng sakit sapa wong al-fuqara ing pira-pira fakir wal masakin lan pira-pira miskin. Wa ta'awwa mongko utai pengakuane wong tukit pun jujur. Kok ana wong seneng nangone Kanjeng Nabi tapi dheweke iku gak seneng ning gone wong fakir, gak seneng ning gone wong miskin. Jadi dia itu membiarkan orang fakir atau miskin dalam keadaan kondisi kelaparan, dalam keadaan kondisi kekurangan. Maka pengakuan orang tersebut itu adalah pembohong atau dusta. Wong kuwi seneng ning gone Kanjeng Nabi, seneng berbagi, senang beramal, senang bersedekah. Kalau kita tahu sekeliling kita, kanan kiri kita, mereka dalam kondisi kekurangan, memang betul-betul dia itu tidak mampu, maka paling tidak ada rasa iba atau ada rasa kasihan dalam hati kita sehingga kita mampu mengulurkan tangan kita dengan bernilai sedekah. Ini baru pengakuan yang betul dalam arti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qurana tamastuni fuqara masakin iku ahbabu den senengi sapa fuqara masakin ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu cinta kepada orang fakir miskin. Rasulullah itu senang berbagi, Rasulullah itu senang bersedekah. Rasulullah tidak pernah menuntut harta, ya. Yang penting buat cukup perbekalan besok sudah. Itulah Rasulullah. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita perlihatkan, kita tunjukkan sikap kita, perilaku kita terhadap orang fakir miskin. Waman utai sabane wong iku idha'akaku sapa wong hubbal jannati senengi swarga walam yatasaddaq lan ora gelem sedekah sapa wong bima kelawan barang tesar kang kapangaken apa malah keterima. Fatawa mongko utai pengakuane wong bukit wujud. Nek ana wong aku seneng swarga tapi dhewe gak gelem sedekah. Padahal sedekah itu sing iso gampangno urusan
tiang kalau mongko pengakuan semodel mungkin lucu. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mampu menolak apa? Bala. Jadi orang kalau mau cinta kepada surga, maka dia harus dengan bersedekah, berinfak. Ya, ini perlu. Jadi sedekah itu jangan dilihat dari segi nominal, ya, yang penting bisa istiqomah. Saya sudah saya sampaikan, bersedekah itu tidak terlalu banyak, yang penting istiqomah. Setiap kita memasuki sholat, ya bawa uang, nggak usah banyak-banyak, 1.000 aja. Berarti sehari semalam kita mengeluarkan dari kantong kita 5.000. 5.000 kita kalikan 30 hari berapa? Kalau dikalikan 1 tahun sudah ketemu berapa? Ya, ini belajar untuk benar-benar ikhlas bersedekah tanpa takut. Kalau kita mengeluarkan uang 1.000 kan tidak ada Rasulullah, tidak ada betul. Tapi kalau kita mengeluarkan uang 50.000, kalau tidak didasari dengan ikhlas, rasanya kan awal, gitu. Jangan orang ngerti umur atau telepon aku tak infak, nek ngerti Allah kebutuhan begini. Nah ini, tapi kita sudah mengeluarkan uang, tapi ada timbul penyesalan. Uang jangan duit-duit, gak ngerti itu. Barang ini jalan datang ke sepeda gembos, naik paku. Dan sementara tadi sudah berinfak 50.000, kok ngerti gini kok gak tahu kalau saya tahu 20 air, jadi kita bayarin timbul banget. Kadang-kadang ada timbul merasakan. Maka kalau benar-benar cinta kepada surga, ya kita berupaya bersedekah dengan ikhlas, tanpa ada awal dan tanpa ada penyesalan. Maka kita belajar bersedekah itu dari nominal yang kecil, ya, yaitu tadi 1.000. Kalau terkumpul dari semalam 5.000, 1 bulan sudah berapa? Itu kalau 1.000. Kalau 2.000 kali 5 kali waktu sholat 10.000, tidak terasa. 10.000 kali 30, coba sudah 300.000 kali setahun sudah berapa? 3 juta lebih. Nah ini trik untuk bersedekah tanpa ada rasa penyesalan. Makanya istiqomah itu penting, gitu. Wa man yasal mari wong iku idang sapa wong khalqan dari putih neraka walau yatahilan orang arep terlari sapa wong ane tunubi saking dosa. Pada wong kok pengakuan wong bukit lucu. Ana wong ngaku wedi neraka tapi yo gak ada dosa. Dosa itu tidak harus dosa besar. Dosa yang kecil itu kalau sering dilakukan, ini lama-lama pun juga akan menumpuk, sedikit-sedikit lama-lama menjadi mungkin sampai-sampai nama istilah itu dulu nggak itu ini dosa apa? Kadang-kadang kita tidak sopan kepada yang lebih tua pun itu salah etika, salah akhlak dan juga enggak baik, ya. Harus kita kedepankan apa moral, akhlak. Maka kalau kita ingin mencapai kesuksesan dan keberhasilan dekat dengan Allah, di antara salah satu itu adalah mampu menjaga perasaan orang lain. Wa usulina kisab'at asya. Jika kita ingin usul nyampe kepada Allah, mencapai tingkatan makrifat, kata masuk bi kitabillah ta'ala, kita berpegang teguh terhadap kitab Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Di samping kita membaca juga bisa mengetahui arti dan makna daripada Al-Qur'an tersebut.
dan sekaligus mampu mempraktekkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau ingin usul nyambung kepada Allah, memiliki tingkatan ma'rifat. Balik kita dari Sayyidi Rasulullah SAW, selalu mengikuti syariat sunnahnya Rasulullah. Rasulullah punya tata cara, Rasulullah punya syariat, Rasulullah punya sunnah. Maka kita harus selalu mengikuti sunnah dan syariatnya Rasulullah SAW. Wa akul halal, yang kita konsumsi itu harus jelas kehalalannya, steril kehalalannya. Jadi jangan sampai perut kita itu diisi dengan hal-hal yang syubhat atau lebih-lebih yang haram. Syubhat mereka oleh pemenehan. Jadi yang kita makan, ya, yang kita konsumsi benar-benar steril kehalalannya. Orang kalau makannya itu selalu halal, sofatin, maka agamanya akan bersih. Dia melakukan ibadah apapun juga merasa ringan, tidak ada rasa berat. Sebab apa? Yang mengalir darah di dalam tubuh orang tersebut itu dengan apa ya? Kehalalan. Ya. Jadi untuk melakukan ibadah tidak merasa berat, ya. Terasa ringan. Untuk yang mulai bangun malam, tahajud, tasbih atau apapun juga ringan. Ya. Karena yang dikonsumsi barang yang halal. Sobat dimu, agamanya bersih. Walau kalau sementara hatinya itu kalau dinasihati bisa menerima, gak bagelan, diomongin bantah, lagi ngomong sakit campur, wis telu kecampukan mangga campur lagi. Kadang-kadang ngomong maaf, karena mungkin ditimbulkan dari nafsu, karena ketidaksukaannya atau mungkin saja, ya, pas apa ya, emosionalnya baru tinggi atau temperamen atau ujung. Biasanya kalau dinasihati tidak mau, mesti bantah, diomongin ngeten bantah, dijelasin bantah. Nah ini maka sebatul qalbi. Orang kalau sudah atas saat ini wangi kendalanya. Jadi nek dituturi ku meneng di rumah bener bosan nek dituturi itu kadang enggak. Nek dituturi nang mari wis pawe-pawe ini ya. Wastinabul ma'asi, dan selalu bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ini kalau ingin usul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat dan selalu bisa menepati perintahnya Allah, mampu mendatangi urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bisa membawa manfaat barokah dan disertai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini mestinya masih banyak ya. Hujubatin nar syahwat, hujubatin jannah bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh dengan hawa nafsu, sementara surga itu dikelilingi dengan perkara yang sudah karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan